Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regi Bimantara dari Prodi Ilmu Komunikasi NPM 2270 2010 30. Di sini saya akan membahas materi tentang sikap 1. Pengertian sikap. Secara historis, istilah sikap attitude digunakan pertama kali oleh Herbert Spencer tahun 1862 yang pada saat itu diartikan olehnya sebagai status mental seseorang atau Allen Guy et Clay 1980. Pada tahun 1888, Large menggunakan istilah sikap dalam bidang eksperimen mengenai respon untuk menggambarkan kesiapan subjek dalam menghadapi stimulus yang akan datang tiba-tiba. Selanjutnya, oleh Large, kesiapan set yang dapat dalam diri individu untuk memberikan respon itu disebut autophagy atau tes attitude. Jadi menurut istilah Large, sikap tidak hanya merupakan aspek mental dalam eksperimen semata, melainkan mencakup pula aspek respon fisik. Dan ketika Thomas Zainicki di tahun 1918 atau Allen Guy dan Edgley 1980 mengatakan bahwa psikologi sosial adalah studi ilmiah mengenai sikap, maka konsepsi sikap pun telah diterima secara formal dan dunia pengetahuan. Selanjutnya, puluhan definisi dan pengertian pada umumnya dapat dimasukkan ke dalam salah satu di antaranya 3 kerangka pemikiran. Pertama adalah kerangka pemikiran yang diwakili oleh para ahli psikologi seperti Louis Thurston 1928, Francis Likert 1932, dan Charles Osgood. Menurut mereka, sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak, favorable, maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak, unfavorable, pada objek tersebut. Broadquist 1972. Kedua kelompok ini diwakili oleh para ahli seperti Cave 1928, Bogardus 1931, Lapierre 1934. Menurut kelompok pemikiran ini, sikap merupakan semacam persiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara tertentu. Dapat dikatakan bahwa kesiapan yang dimaksud merupakan kecenderungan potensial untuk bereaksi dengan cara tertentu apabila individu dihadapkan oleh stimulus yang menghendaki adanya respon. Ketiga, menurut mereka, konstelasi komponen-komponen kognitif, efektif, dan konatif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek. Selanjutnya, manusia dapat mempunyai attitude terhadap bermacam-macam hal. Misalnya bagi kaum muslimin, daging babi adalah haram, tidak disukai, dan dianggap kotor. Mungkin sekali seseorang yang betul-betul bersikap demikian apabila dikatakan bahwa ia sedang makan babi, ia akan memuntahkannya. Ini adalah contoh mengenai sebuah sikap attitude terhadap makanan. Attitude mungkin terarah pada benda-benda, orang, tetapi juga peristiwa-peristiwa, pemandangan-pemandangan, lembaga-lembaga, norma-norma, nilai-nilai, dan lainnya. Sikap-sikap sosial dan individu. Manusia itu dilahirkan dengan sikap pandangan ataupun sikap perasaan tertentu. Tetapi sifat-sifat tersebut dibentuk sepanjang perkembangannya. Attitude dapat dibedakan dalam attitude sosial dan attitude individu. Attitude sosial pernah dirumuskan sebagai berikut. Suatu attitude sosial dinyatakan dengan cara-cara kegiatan yang sama dan berulang-ulang terhadap objek sosial. Selanjutnya, ciri-ciri sikap. 1. Sikap tidak dibawa orang sejak ia dilahirkan, tetapi dibentuk atau dipelajari sepanjang perkembangan orang itu dalam hubungan dengan objeknya. Sifat ini membedakan dengan sifat motif-motif biogenesis seperti lapar, haus, kebutuhan akan istirahat, dan lain-lain. Penggerak kegiatan manusia
yang menjadi pembawaan baginya dan terdapat padanya sejak lahir. 2. Sifat dapat berubah-ubah, karena itu sikap dapat dipelajari orang atau sebaliknya. Sikap dapat dipelajari sehingga sikap dapat berubah-ubah pada seseorang bila terdapat keadaan-keadaan dan syarat-syarat tertentu yang mempermudah berubahnya sikap pada orang tertentu. 3. Sikap akan terdiri sendiri dan senantiasa mengandung relasi terbentuk terhadap suatu objek. Dengan kata lain, sikap terbentuk dipelajari atau berubah senantiasa berkaitan dengan objek tertentu yang dapat dirumuskan dengan jelas. Selanjutnya, objek sikap dapat melakukan suatu hal tertentu, tetapi dapat juga merupakan kumpulan dari hal-hal tersebut. Jadi, sikap dapat berkaitan dengan objek satu saja, tetapi juga berkaitan dengan sederet objek yang serupa. Sikap mempunyai segi-segi motivasi dan segi-segi perasaan. Sifat inilah yang dapat membedakan sikap dari kecakapan-kecakapan atau pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki orang lain. Selanjutnya, pembentukan dan perubahan sikap. Pembentukan sikap tidak akan terjadi dengan sendirinya. Akan tetapi pembentukan senantiasa berlangsung dalam interaksi manusia dan berkenaan dengan objek tertentu. Interaksi sosial di dalam kelompok maupun di luar kelompok dapat mengubah sikap yang baru. Yang dimaksudkan interaksi di luar kelompok ialah interaksi dengan hasil kebudayaan manusia yang sampai kepadanya melalui alat-alat komunikasi, seperti surat kabar, radio, televisi, buku, risalah, dan lainnya. Tetapi pengaruh dari luar diri manusia karena interaksi di luar kelompoknya itu sendiri belum cukup untuk menyebabkan berubahnya sikap atau terbentuk sikap baru. Faktor-faktor lain yang turut memegang peranan ialah faktor intern di dalam diri manusia itu, yakni selektivitas sendiri, daya pilihnya sendiri, atau minat perhatiannya untuk menerima dan mengolah pengaruh-pengaruh yang datang dari luar dirinya itu. Dan faktor-faktor modern itu turut ditentukan pula oleh motif-motif dan sikap lainnya yang sudah terdapat dalam diri orang itu.